Allah ingatkan lagi, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Tapi nanti dalam keadaan mencari rezeki, ingat Allah juga banyak-banyak supaya kalian tetap waras. Supaya kalian, kata Allah, tetap menjadi pemenang, menjadi orang yang sehat. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak pernah berhenti kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan membangunkan kita kembali pagi ini, memberi kita kesehatan yang memadai dan memberi kita hidayah di dalam hati kita masing-masing. Dan itulah yang membawa kita ke tempat ini, tanpa paksaan, tidak ada absenan, tidak ada orang yang kita ingin buat dia berkesan. Kita datang sendiri, murni karena ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hambanya yang berbakti. Dan ini nikmat terbesar sebenarnya yang harus kita syukuri, apalagi kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka untuk ke masjid saja mereka sulit. Belum lagi tadi malam bisa jadi nggak bangun pagi hari ini, nggak bangun lagi mereka. Bisa jadi bangun langsung di dunia lainnya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang memang kita jarang mensyukuri bagian-bagian ini. Dan sesuatu sering sekali berharga ketika dia hilang. Kalau yang beginian hilang, baru saat itu kita merasa rindu dan ingin segera datang. Waktu Covid kemarin itu sempat beberapa masjid ditutup, tidak boleh datang orang. Itu orang-orang protes. Pada saat itulah terasa masjid hilang. Dan orang-orang yang tetap hatinya kuat ke masjid, itu meskipun masjid ditutup tetap datang. Hana buka dalam bak terah semayang. Orang-orang yang hatinya sudah tetap di masjid. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari kita syukuri bahwa Allah masih memberi hidayah kepada kita dan masih mengumpulkan kita dalam jamaah yang mulia ini. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kita cara mensyukuri nikmat. Dan salah satunya adalah dengan sholat yang kita tunaikan setiap harinya. Sholat ini sebenarnya adalah salah satu media untuk menjaga agar kita tetap sehat, menjaga agar kita tetap waras, tetap normal pikiran kita. Karena waras dan normal ini menjadi penting. Kalau di Betawi itu orang-orang menanyakan orang sehat pakai waras. Kalau ketemu itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar hari ini? Waras. Kalau di Betawi itu nanyain orang sehat, itu bukan pakai sehat, pakai waras. Apa kabar hari ini? Masih waras? Namanya di Aceh poh kita, ya. Poh apa orangnya? Puka-pungo. Dipukul kita kalau di Aceh. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata waras ini menjadi sangat penting. Dan sholat adalah salah satu media untuk menjaga agar kita tetap waras. Waras artinya apa? Normal. Sebagai hamba biasa. Tidak tiba-tiba merasakan dirinya sebagai Tuhan. Tidak tiba-tiba merasakan dirinya sebagai Nabi. Tidak merasa tiba-tiba dia malaikat dan sebagainya. Hamba, kita manusia biasa dan kita adalah hamba. Dan itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah, Allah menyuruh kita untuk selalu memulai aktivitas dengan sholat, atau minimal dengan doa. Maka kita tahu ayatnya,
Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau sudah sholat, silakan bekerja, silakan menyebar, silakan lakukan macam-macam. Tapi sudah sholat. Fa idza qudiyatis shalah, sudah kalian mulai dengan sholat, maka lakukanlah macam-macam. Fantashiru fil ardh. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, karena mau mencari rezeki, mencari karunia yang Allah tebarkan di atas muka bumi untuk kita. Lagi-lagi Allah ingatkan lagi, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Tapi nanti dalam keadaan mencari rezeki, ingat Allah juga banyak-banyak supaya kalian tetap waras. Supaya kalian, kata Allah, tetap menjadi pemenang, menjadi orang yang sehat dalam perjalanan. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah tetap terhubung dengan Allah. Keterhubungan kita dengan Allah ini akan membuat kita bukan sekedar sehat, tapi justru lebih nyaman daripada lupa kita. Maka orang-orang yang lupa dengan Allah itu jadinya rakus dengan dunia. Mereka jadi rakus menumpuk-numpuk harta. Mereka jadi rakus dengan jabatan, rakus dengan macam-macam, rakus dengan semua pesona dunia. Apa penyebabnya? Mereka putus hubungan dengan Allah. Maka ketika membuat perencanaan, Allah menyuruh kita, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Karena ketika kita lupa kepada Allah, apa yang akan terjadi? Fa'ansahum anfusahum. Kalian akan jadi lupa diri. Ketika lupa diri, nggak waras kita. Ketika nggak waras, pada posisi itulah kita rakus dengan dunia, rakus dengan jabatan, rakus dengan harta, rakus dengan macam-macam. Dan itu ternyata hanya terjadi pada manusia. Itu yang menarik. Itu cuma terjadi ternyata pada manusia. Kenapa? Karena manusia diberi pilihan oleh Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Diberi pilihan oleh Allah, mau percaya kepada Allah atau tidak, silakan. Mau terikat dengan Allah atau tidak, silakan, kata Allah. Sehingga ada manusia yang waras, ada yang tidak. Itu juga pilihan. Dan itu hanya terjadi pada manusia. Dan itu sangat tergantung kepada ilmu pengetahuan yang dimiliki olehnya. Ilmu pengetahuan kita akan membawa kita ke arah tertentu yang menjadikan kita siapa, apa yang menjadi orientasi kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi betul-betul tujuan hidup kita. Itu tergantung dengan ilmu yang kita miliki. Seperti yang saya sebutkan tadi, hewan, binatang tidak sampai kepada tahap ini. Kenapa? Hewan dan binatang tidak diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka berjalan di atas relnya saja. Tidak ada binatang satupun yang rakus dengan dunia. Saya punya kucing di rumah. Sering kasih makan kucing. Kadang-kadang kalau lagi saya yang beli makanan, karena saya nggak tahu mana makanan yang bagus atau enggak, saya beli yang paling bagus, Whiskas. Kadang-kadang anak saya ketawa karena saya beli yang itu. Kenapa? Mahal kali ini, ngapain buang-buang uang untuk ini, kata anak saya. Ya. Dan kucing saya kalau saya beli Whiskas itu, apa Whiskas gitu-gitulah. Ya. Dia makan lahap sekali. Tapi meskipun lahap sekali, itu lahap sekali menunjukkan dia sangat suka dengan makanan itu. Tapi meskipun lahap sekali, pada saatnya tetap dia berhenti. Dan ketika dia berhenti, tetap dia nggak mau makan lagi. Seenak apapun kita kasih, dia nggak mau makan lagi. Itu kucing. Semua binatang sebenarnya waras seperti kucing. Semua binatang normal seperti kucing itu. Kenapa? Karena mereka tidak diberi pilihan oleh Allah untuk jadi tidak waras. Cuma manusia saja yang diberi oleh Allah pilihan untuk tidak waras dalam kehidupan mereka. Sehingga jadilah manusia itu beda-beda. Dan kalau kita punya ilmu tentang itu, kita tidak akan melakukan itu. Ada banyak sekali orang yang hari ini menumpuk-numpuk harta kekayaannya. Luar biasa. Kalau disebutkan angkanya, terkejut-kejut saya. Saya jangankan pernah memiliki, mendengar aja angka segitu, kayaknya aneh buat saya untuk dimiliki oleh seseorang. Tapi ada beberapa orang yang tabungannya sudah sedemikian rupa. Mau dibawa kemana itu? Mau dibawa kemana itu? Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya terjadi pada manusia.
Tidak ada binatang yang membuat tabungan sedemikian rupa. Kalaupun ada, maka mereka juga akan membuat tabungan sesuai dengan kesempatan yang mereka butuhkan saja. Misalnya beruang. Beruang di masa tertentu di musim dingin, dia akan masuk ke dalam gua dan akan melakukan hibernasi, tidur panjang. Tapi sebelum tidur panjang itu dia akan makan, atau dia akan mengumpulkan sedikit makanan. Tapi untuk apa? Untuk sekedar bisa tidur yang cukup panjang saja, tak akan berlebihan. Artinya sebenarnya yang dikumpulkan hanya seperti apa yang dia perlukan saja. Dan Al-Quran sudah mengingatkan kita berulang-ulang tentang ini dari berbagai macam ayat. Salah satu ayatnya adalah Alhaakumut Takatsur. Bermewah-mewah telah melalaikan kita semuanya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai nanti kita masuk kubur baru berhenti, kata Allah. Sebelum mati kita enggak berhenti. Apa kata Allah kemudian? Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-sekali tidak, kalian tidak akan melakukan itu kalau kalian punya ilmunya, kata Allah. Thumma, nanti, kata Allah. Allah pakai kata thumma yang menunjukkan nantinya itu lama sekali. 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, bahkan nanti ratusan tahun akan datang. Pakai thumma. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Nanti pun kalian tidak akan melakukan itu kalau kalian punya ilmu. Sebagian besar dari kita tidak memiliki ilmu yang benar sehingga salah mengambil kesimpulan. Bagaimana dengan binatang-binatang tadi? Mereka tidak diberikan ilmu lain oleh Allah. Mereka cuma diberikan satu jenis ilmu saja. Dan ilmu itulah yang mereka gunakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya mereka tidak memilih. Sementara kita sering salah ambil, sering salah mengambil kesimpulan. Karena ilmu yang kita miliki, orang-orang yang memasukkan ilmu kepada kita, beda-beda orangnya. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, binatang pun ternyata bisa rakus kalau dirusak fitrahnya. Binatang rakus kalau dirusak fitrahnya. Ada sebuah penelitian dilakukan di Australia. Penelitian ini dilakukan pada seekor nyamuk. Apa penelitiannya? Penelitian dilakukan di kota apa lupa saya. Melbourne, di Melbourne, Australia. Jadi diambil seekor nyamuk, kemudian nyamuk ini dibuat dalam suasana dingin sehingga dia tidak bergerak. Nyamuk tidak begitu suka suasana dingin, makanya dalam AC jarang ada nyamuk. Dibuat suasana dingin sehingga nyamuknya kaku, tidak bergerak. Dan pada saat kaku tidak bergerak itu, dirusaklah saraf nyamuk. Saraf nyamuknya dirusak. Setelah saraf nyamuk dirusak, kemudian nyamuk dibiarkan pada suasana hangat kembali, sehingga nyamuk kembali normal. Kemudian dimasukkan ke dalam satu box, dan box itu terhubung dengan bagian tubuh manusia, supaya nyamuk akan menghisap darahnya. Apa yang terjadi sidang jemaah yang dirahmati Allah? Yang terjadi ternyata nyamuk ini tadi menghisap darah yang ada dalam box tadi, dan dia tidak berhenti. Dia menghisap terus sampai kemudian meledak perutnya. Dan ini video ini beredar di mana-mana. Ini hasil penelitian ternyata. Dia menghisap darah sampai meledak perutnya. Yang menarik lagi adalah sudah meledak perutnya, darahnya di perut itu sudah keluar kemana-mana, itu pun dia tidak sadarkan diri. Pada posisi perutnya sudah meledak, dia masih menghisap. Dia masih menghisap. Sampai akhirnya nyamuk ini mati dalam keadaan sedang menghisap darah. Peneliti ini mengambil kesimpulan. Apa penyebabnya nyamuk melakukan hal yang demikian? Ternyata ini adalah akibat saraf dari nyamuk tadi sudah dirusak, sehingga nyamuk menjadi tidak waras. Ketika nyamuk tidak waras, maka dia hobi mengumpulkan darah sebanyak-banyaknya. Kalau kita mau lihat dalam lingkungan kita, kayaknya banyak kali yang gak waras ya. Banyak kali yang sarafnya sudah rusak.
Kenapa? Hobinya ngumpul-ngumpulkan darah sebanyak-banyaknya. Bahkan ketika perutnya pun sudah pecah, dia tidak sadar bahwa perutnya sudah pecah. Sehingga banyak sekali orang mati dalam keadaan sedang mengumpul-ngumpulkan darah. Persis seperti nyamuk tadi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada penelitian yang dilakukan oleh orang Melbourne tadi, maka kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Apalagi nyamuk yang kita sebutkan tadi, itu nyamuk difasilitasi oleh Allah dengan fasilitas yang sangat canggih untuk mengumpulkan darah yang dia perlukan. Allah memfasilitasi nyamuk yang pertama dengan matanya jumlahnya banyak sekali, 100 matanya. Kita 2 aja harus pakai kacamata. Nyamuk 100 enggak pakai kacamata. Ya, enggak pernah pakai kacamata. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu baru mata. Jantungnya ada 3. Apalagi selain jantungnya ada 3, nyamuk itu ternyata punya struktur tubuh yang berbeda antara hewan nyamuk laki-laki dan yang perempuan, yang betina. Makanya kalau kita simak tadi Ustaz Mauliza Akbar alhamdulillah membacakan surah Al-Baqarah, ada nyamuknya tadi. Innallaha la yastahi ay yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha, dan yang disebut sebagai nyamuk di dalam ayat itu adalah ba'udah. Ba'udah itu nyamuk betina, bukan nyamuk jantan. Nyamuk betina. Dan ternyata Allah memang menginginkan kita belajar banyak dari nyamuk betina ini, bukan dari nyamuk jantan. Kenapa? Struktur tubuh, struktur pisau, struktur injeksi jarum yang dipunyai oleh nyamuk betina beda dengan nyamuk jantan. Nyamuk betina, dia di dalam sebiji garis yang ada di mulutnya itu, yang kita nggak nampak oleh mata itu. Di situ ada pisau, di situ ada suntikan obat bius, di situ ada antikoagulan supaya darah tidak menggumpal. Dan di situ ada pipet besar untuk menghisap darahnya. Ada semua, di situ semua. Dan pekerjaannya sangat cepat dilakukan. Dalam masa detik dia sudah berhasil menggores, dia sudah berhasil menyuntikkan obat bius, dia sudah berhasil mengeluarkan darah yang dihisap kemudian. Tidak ada terasa apa-apa bagi kita. Lalu ada yang bilang, kenapa ada rasa gatal? Ternyata hasil penelitian menunjukkan gatal itu bukan karena pisaunya. Gatal itu karena ada alergi dari tubuh kita. Alergi dari tubuh kita terhadap serum yang dia suntikkan ke dalam antikoagulan tadi, anti pembukuan darah itu tadi, itu memberi alergi pada kita. Dan kalau cerita alergi, manusia yang hidup zaman sekarang, jangan tanya lagi, rumput aja alergi. Orang yang hari ini hidup hari ini, boleh tanya sama dokter yang ahli alergi itu, mereka punya ratusan jenis tes alergi. Saya terkejut-kejut melihatnya. Ada orang yang alergi rumput, ada orang yang alergi pisau, ada orang yang alergi wortel, ada orang yang, kalau alergi udang mah biasa, alergi telur biasa. Ini wortel alergi. Wortel atau kangkung bisa alergi, rumput bisa alergi. Apalagi nyamuk. Jadi masalah itu ternyata ada masalah di tubuh kita, bukan di masalah di nyamuk. Nyamuk tidak berubah, karena nyamuk ternyata adalah hewan purba. Dia jauh lebih tua daripada dinosaurus. Itu sebabnya film Jurassic Park itu terinspirasi dari nyamuk. Apa kata film Jurassic Park? Bahwa DNA dari binatang dinosaurus itu dipindahkan oleh nyamuk kepada DNA makhluk yang dihidupkan kembali pada hari ini. Itu di film, aslinya belum terjadi. Tapi beda film barat dengan film Indonesia adalah film barat dibuat berdasarkan ilmu pengetahuan. Film Indonesia berdasarkan khayalan. Makanya di film Indonesia kan banyak akidah-akidah bisa rusak kita kalau kita lihat film Indonesia. Nanti pakai qul huwallahu ahad, rusak gedung. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, hancur gedungnya.
Perasaan Muhammad SAW tak pernah pakai ilmu itu waktu berperang. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini sebenarnya cukup untuk nyamuk untuk hidup, untuk mengambil kebutuhannya. Tapi meskipun demikian, nyamuk yang waras tidak pernah mengambil lebih dari yang dia butuhkan. Maka seekor nyamuk biasanya kalau dia sudah penuh dengan perutnya, dan dia tahu kapan itu penuh, ada alarmnya ternyata. Ada alarm yang menyatakan kepada dia, sudah penuh perutmu dengan darah. Sehingga ketika dia penuh, dia akan pergi. Karena dia hanya membutuhkan untuk penuh. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, nyamuk yang mengumpulkan darah itu nyamuk betina, ba'udah, bukan nyamuk jantan. Nyamuk jantan tidak menggigit kita. Nyamuk jantan tidak menggigit kita. Dan usia nyamuk tidak panjang, 21 hari cuma usianya. Tapi dalam 21 hari itu, dia sempat menggigit kita, dia sempat mematikan orang. Dan hari ini tercatat nyamuk adalah hewan paling mematikan di dunia. Nyamuk adalah hewan paling mematikan di dunia. Makanya jangan heran ada ayat tadi. Dan ayat tadi turun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dibaca oleh imam tadi. Ayat tadi turun, itu sebenarnya dari ejekan orang-orang Quraisy waktu itu. Karena sebelumnya turun ayat-ayat tentang Ankabut. Ya. Ankabut. Apa Ankabut? Laba-laba. Ketika turun surat Ankabut, ayat-ayat tentang Ankabut, orang-orang Quraisy mengatakan, "Mana Tuhan kalian? Apa enggak ada bahan cerita? Laba-laba aja diceritakan. Apa enggak ada topiknya? Kabeh bahan." Nah, saya Tuhan awakah kabeh bahan, sehingga laba-laba diceritakan dalam kitab. Sehingga turunlah ayat ini. Innallaha la yastahi ay yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah bahkan tidak malu, tidak segan Allah untuk menciptakan bukan laba-laba, yang lebih kecil dari laba-laba, nyamuk. Nyamuk bahkan fama fawqaha wa ma fawqaha. Yang lebih kecil dari nyamuk pun Allah ciptakan. Maka kemarin coba lihat bagaimana kita diserang oleh makhluk yang lebih kecil dari nyamuk, COVID. Jauh lebih kecil dari nyamuk, tapi kacau seluruh dunia gara-gara itu. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nyamuk, binatang, dan semua hewan-hewan yang lain tidak akan pernah rakus, tidak akan pernah keluar dari kodratnya. Dia hanya mengambil apa yang dia perlukan seperlunya saja, dan itu terjadi pada seluruh makhluk hidup kecuali manusia. Makanya salah satu yang luar biasa dari jamaah BBC adalah ada program mengumpulkan sumbangan untuk membangun rumah duafa. Sebenarnya itu bukan berarti sedekah dari kita ke mereka. Itu memang hak mereka yang terambil oleh kita, sengaja atau tidak sengaja. Coba lihat disparitas antara orang dengan orang, luar biasa jauh. Ada orang yang mengais-ngais tong sampah hanya untuk makan siang, sementara ada orang-orang yang dengan mudahnya membeli tas yang harganya miliaran. Di mana rasa kemanusiaan? Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita menganggap manusia ini makhluk paling mulia, makhluk paling berakal, makhluk paling tinggi peradaban, ternyata dibandingkan nyamuk saja kita kalah. Nyamuk itu selalu berada dalam keadaan waras tanpa harus dirusak sarafnya, ya, tanpa harus dibuat perlakuan pada saraf mereka. Justru ketika sarafnya dirusak, dia menjadi keluar dari kewarasan, keluar dari fitrahnya. Manusia ternyata justru berusaha sendiri supaya sarafnya rusak. Dan itulah yang membuat orang-orang menjadi rakus dengan dunia. Jangan-jangan Israel juga termasuk yang rusak sarafnya. Itu sebabnya cara mereka beda. Orang-orang yang rusak sarafnya keluar dari kebiasaan yang seharusnya.
Dan ketika kerusakan ini terjadi pada semua makhluk hidup, saraf ini, maka ini akan menjadi topik utama yang akan mengubah total hidup mereka. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa Indonesia berada di ambang bonus demografi 2035 dan 2040 nanti. Bahkan tahun 2045 Indonesia dianggap berada di periode Indonesia emas, di mana orang-orang mudanya, anak-anak mudanya itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang tua yang tidak sanggup lagi bekerja. Dan ini dianggap sebagai peluang besar untuk membuat Indonesia menjadi heboh, maju, berdaulat, ekonominya, sejahtera rakyatnya dan sebagainya. Dan ini sudah pernah dilakukan oleh negara-negara lainnya. Jepang misalnya, Jepang kalah perang di tahun 1945, kalah perang mereka, kalah perang. Tapi 1950 Jepang menyadari bahwa mereka berada dalam keadaan bonus demografi. Apa itu? Orang-orang tua banyak yang tewas saat perang, tapi kemudian lahir bayi yang banyak. Dan 2050 mereka berada di suasana orang muda lebih banyak daripada orang tua. Itu sebabnya kaisarnya waktu itu langsung mengatakan, ketika perang dunia kalah, mereka tidak berencana membangun jalan, membangun gedung besar. Tapi apa yang mereka tanya? Berapa jumlah guru yang bersisa? Berapa jumlah guru yang bersisa? Kenapa? Mereka ingin didik anak-anak muda yang nantinya akan bekerja untuk mereka ini supaya jadi orang yang benar. Apa jadinya? Tahun 1970 Jepang langsung memproduksi barang-barang yang luar biasa. Honda, Kawasaki, Suzuki, itu semuanya dimulai di tahun 1970 dari bonus demografi. Saking kuatnya brand Honda, hari ini semua kita sebut Honda. Ngempun aja nge-Honda. Yang tahu Honda nya Yamaha ya? Honda tapi merek Yamaha. Saking kuatnya brand Honda. Kenapa? Mereka yang memulainya. Dari mana mereka buat ini? Anak mudanya mereka persiapkan, sehingga anak mudanya ketika mereka harus bekerja nantinya masih dalam keadaan waras pikirannya, tidak terganggu saraf otaknya. Indonesia akan berada di kondisi itu. 2035 Indonesia akan berada di kondisi itu. Kenapa? Karena sekarang anak-anak bayi banyak, anak-anak kecil banyak. Kita di 2045 nanti sudah menua, tak sanggup lagi kita bergerak. Dan pada saat itu mereka lah yang bekerja untuk kita. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayangnya anak-anak muda kita banyak rusak sarafnya. Ada dua hal yang menjadi perusak utama saraf anak muda hari ini. Yang pertama adalah pornografi, yang kedua narkoba. Yang pertama pornografi, yang kedua adalah narkoba. Apa jadinya? Hasil penelitian menunjukkan dua hal ini sama menghasilkan kecanduan yang luar biasa. Pornografi dan narkoba. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam, susah sekali kita untuk keluar. Baru saja dilakukan razia di sebuah sekolah besar, saya nggak sebut sekolahnya. Di sebuah sekolah besar di Aceh. Hebat sekolah itu. Dilakukan razia besar terhadap HP anak-anak mereka. Mendadak dilakukan. Disewa orang khusus untuk bisa membuka password panjang yang ada dalam HP mereka. Ada anak-anak yang sudah menyimpan sesuatu dengan password yang berlapis-lapis. Dibuka semua. Apa dapatnya? Yang didapat adalah di dalam itu rata-rata pornografi isinya. Ini anak sekolahan, pornografi istilah. Bahkan pornografi yang tersimpan dalam HP mereka itu bukan punya orang lain, tapi punya mereka sendiri. Mereka sendiri pelakunya. Ini cerita sekolah hebat. Sekolah nggak hebat apalagi. Ini yang kita ceritakan adalah sekolah hebat. Ini kualitas anak muda kita. Rusak sarafnya. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ini sudah merajai di mana-mana. Narkoba
itu di kampung-kampung sudah jadi bahan makanan yang bisa didapat di mana-mana. Di kampung saya, menurut laporan ketua pemudanya, di kampung saya itu, nggak usah saya sebut kampung saya di mana. Nanti kalau bapak ibu satu kampung dengan saya, bapak ibu yang tersinggung, saya nggak tersinggung lagi. Di kampung saya itu, kata pemudanya, minimal kata dia, minimal 80% dari anak mudanya sudah kena narkoba. Minimal 80% anak mudanya sudah kena narkoba. Kalau ini terjadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran di tahun 2045 nanti BBC nggak ada lagi. Jangan heran bahwa di tahun 2045 nanti jamaah subuh yang diumumkan tadi, ada apa tadi? Jumat Berkah, DKMA, JPS, Subuh Arafah, macam-macam. Itu mungkin nggak ada lagi nanti. Kenapa? Karena mereka sudah rusak semua sarafnya. Dan ketika saraf ini dirusak, ternyata tak perlu dibekukan kita, tak perlu dibuat jadi seperti nyamuk. Kita cukup dirusak dengan pornografi dan narkoba, selesai hidup kita. Selesai hidup kita. Dan yang sudah rusak itu di luar negeri itu udah banyak. Di Eropa dan di Amerika itu sudah lama rusak saraf mereka. Cuman di Amerika dan di Eropa mereka tidak menganggap itu kerusakan saraf. Mereka menganggap itu normal. Kenapa mereka menganggap itu normal? Karena yang dewasa pun rusak sarafnya. Orang gila baru disadari dia orang gila. Yang sadar itu bukan orang gila. Tapi kalau sesama orang gila, mereka tidak tahu mereka gila. Ini orang tidak waras ngumpul semuanya. Yang dewasa enggak waras, yang muda juga tidak waras. Sehingga tidak ada yang menyadari bahwa mereka sudah dalam keadaan tidak waras. Itu sebabnya dunia hari ini, agama itu tidak dianggap lagi sebagai alat kontrol moralitas, alat kontrol untuk waras dan sebagainya. Di belahan dunia sana, mereka menganggap agama ini bukan lagi untuk hal yang demikian. Dan pelan-pelan saya melihat kecenderungan di Aceh, di Indonesia, di umat Islam pun keadaan sudah demikian. Kenapa? Yang saya bilang tadi bahwa yang terjaring razia HP di sekolah hebat tadi, ternyata di antaranya ada hafiz Al-Quran 30 juz. Di antaranya ada hafiz Al-Quran 30 juz. Di antaranya ada juara salah satu cabang MTQ nasional. Oke. Kenapa bisa demikian? Karena kita hilang kewarasan. Pada nyamuk tadi, saraf waras yang diganggu oleh peneliti ada di badannya. Ada di badannya. Pada manusia, saraf untuk membuat kita normal dan waras sebagai hamba ada di dalam hati kita. Namanya fuad, namanya afidah. Maka ketika Allah membekali kita untuk hidup, Allah bekali kita 3 hal. Kata Allah, Qul huwallazi ansha'akum waj'ala lakumus sam'a wal absara. Dan Allah menciptakan kalian. Kasih tahu mereka wahai Muhammad bahwa Allah lah yang menciptakan kalian. Qul huwallazi ansha'akum waja'ala lakumus sam'a wal absara. Dan difungsikan oleh Allah pendengaran dan penglihatan kalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa berkembang, bisa cari makan, bisa membuat perbedaan dan sebagainya. Tapi Allah bilang kemudian wal afidah, dan dikasih pengontrolnya. Apa pengontrolnya? Fuad, afidah. Qalilan ma tashkurun. Sayang kata Allah, tidak banyak yang pakai. Sedikit sekali yang pakai. Secara tidak langsung Allah mengatakan kepada kita, sayang tidak banyak yang sehat, sayang banyak yang tidak waras. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah, jangan heran kalau kita melihat ada banyak sekali orang sekarang ini habis-habisan untuk mengejar jabatan, bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pangkat, gila-gilaan untuk mengumpulkan harta kekayaan. Kenapa? Dia keluar dari kewarasan.
Apa yang terjadi? Afidahnya, fuadnya tertutupi, rusak, sehingga dia tidak lagi waras sebagai hamba. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita harus belajar banyak dari binatang, dari hewan. Kenapa? Karena mereka, jelek-jelek mereka itu berada dalam fitrahnya sepanjang hidup mereka. Tidak pernah bergeser sama sekali. Kalau Allah fitrahkan mereka makan daging, maka mereka makan daging seumur hidupnya. Kalau mereka difitrahkan untuk makan bangkai sekalipun, maka dia tidak akan pernah protes. Sementara manusia dikasih makanan yang paling enak sekalipun, apa kata manusia? Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid. Protes kita. Dikasih makanan dari surga, apa kata kita? Ya Musa, kami bosan kalau makanannya ini terus. Makanan dari surga dikasih apa? Bosan kami Musa. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Coba minta sama Tuhanmu Musa, kami perlu bawang, timun, kacang, kami mau makan itu. Bosan kami makanan manna wassalwa. Itu salah satu penyebab manusia keluar dari kewarasan. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini harus kita belajar betul dari hewan. Dan harus diakui bahwa teknologi yang hari ini berkembang, banyak sekali yang keluar sebenarnya inspirasinya hewan. Salah satu yang penelitian masih berlanjut sampai sekarang adalah nyamuk tadi. Kenapa? Karena kita kalau pergi ke dokter, kalau disuntik sakit pasti. Nyamuk suntik nggak sakit. Nyamuk nyuntik hanya terasa gatal di ujung, dan ketika gatal kita sudah melihat dia sudah penuh perutnya. Kita baru gatal. Kenapa? Karena gatal tadi alergi. Jadi butuh waktu untuk alergi. Artinya ketika pisaunya tadi menyayat, jarumnya menusuk, selangnya dimasukkan, tidak ada rasa sakit. Dan teknologi itu belum mampu dilakukan oleh manusia. Saya ada video dikirim oleh orang yang ketika vaksin COVID kemarin itu, ada orang-orang yang padahal orang tua, gagah, besar, tapi begitu mau disuntik nangis, belum disuntik lagi, nangis luar biasa, ya, nangis luar biasa. Kenapa? Karena memang sakit. Anak-anak kecil paling takut disuntik. Ya. Cuman orang Aceh saja, kalau belum disuntik dia belum puas. Sehingga kalau pergi ke menteri apa katanya? Kau neja sakit, bapak suntik le. Nah, pokoknya harus disuntik. Kalau dikasih obat saja nggak puas. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini inspirasi yang muncul dari hewan. Bukan saja bagian teknologinya yang harusnya kita mainkan, tapi juga bagaimana hewan menjaga fitrahnya, tidak rakus dengan dunia. Mereka hanya mengambil yang mereka perlukan saja. Sebenarnya bahkan tabungan itu pun, tabungan yang kita miliki pun sebenarnya tidak begitu disukai oleh Islam. Itu sebabnya ada denda untuk orang-orang yang menabung. Apa dendanya? Zakat mal. Segini banyak boleh kalian simpan, lebih dari itu bayar. Itu maknanya apa? Itu maknanya bahwa sebenarnya kita disuruh untuk lebih banyak menafkahkan harta kita kepada orang-orang daripada menumpuk-numpuknya untuk kita pikir di masa depan. Bahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana bunyi ayatnya? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpulkan hartanya sebanyak mungkin karena mereka mengira dengan itu aman masa depannya. Aman masa depannya. Kenapa? Tabunganku sudah banyak. Allah mengancam mereka dengan neraka. Clear sekali ayatnya. Dan itu bukan satu-satunya ayat yang bicara dengan cara demikian. Maka belajarlah pada binatang, belajarlah pada hewan, belajarlah pada nyamuk. Jangan sampai perut kita meledak baru kita sadar. Lebih kacau lagi, perut sudah meledak, kita belum sadar, sehingga mati kita dalam keadaan sedang mengumpulkan apa yang kita pikirkan benar. Padahal Allah sudah kasih tahu pada kita, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalian tidak akan begitu kalau ilmu kalian cukup. Nanti pun kalian tidak akan begitu kalau ilmu kalian cukup.
Mudah-mudahan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di dalam fitrahnya, selalu berada dalam keadaan fitrah kita sebagai hamba, sebagai manusia, sebagai orang yang hanya mengambil haknya, tidak mengambil hak orang lain, tidak rakus dengan dunia. Ingat, jangan sampai meledak perut kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada subuh yang dingin ini Allah masih menyempatkan kita untuk bisa hadir di masjid yang megah ini untuk melaksanakan sholat subuh di awal waktu, di mana azan berkumandang dan kita laksanakan secara berjamaah. InsyaAllah kita niatkan untuk sholat fardu 5 waktu tetap kita jaga dengan tertib yang sama, yaitu kita laksanakan di awal waktu di mana azan berkumandang dan kita laksanakan secara berjamaah. Selawat serta iringan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Kita doakan semoga kita yang hadir pada subuh pagi hari ini insyaallah yaumil akhir akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan imam kita Ustaz Muhammad Akbar yang telah imam-imami salat subuh kita pagi hari ini, dan juga yang kita muliakan Ketua BKN Masjid Batu Taqwa Utama Jelingki Polda Aceh beserta dengan perangkat imamnya dan juga jamaah tetapnya. Yang kita muliakan Ustaz Dr. Renat Ilham Maulana yang akan mengisi tausiah pada subuh hari ini, dan juga tentunya kita muliakan pembina BBC Pak Safwan dan juga penasihat Ustaz Khofruddin Lamudin. Wabil khusus tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua kami jamaah BBC yang telah berhadir dari mana-mana tempat. Alhamdulillah kita kembali Allah pertemukan di Masjid Batu Taqwa Utama ini sambil kita niat i'tikaf, dan juga kita akan mendengarkan tausiah nantinya. Namun terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, saldo bantuan rumah mu'afah berjumlah 109.286.884 rupiah 18 sen. Dan rumah bantuan yang ke-9 sedang dilaksanakan di Gampung Akhir Kano. Pada jamaah yang mungkin bisa ada waktu bisa memantau pelaksanaannya, mungkin kalau ada kekurangan bisa disampaikan kepada panitia, karena ini adalah sumbangan daripada jamaah. Dan pada pagi hari ini insya Allah Ustaz Wadi kita akan membawa dompet untuk menerima bantuan secara sukarela yang langsung secara cash melalui Ustaz Wadi. Kemudian maklumat yang kedua adalah beberapa gerakan subuh yang dilaksanakan. Yang pertama untuk
Jumat Berkah. Ini ada Wakil Rektor 3 ini dari Melabuh, Pak Ibrahim Daud. Untuk Jumat Berkah, Masjid Putih Al-Hashimiyah. Masjid Putih Al-Hashimiyah dekat dari jalan ini menuju di atas lewat jembatan Lampung. Kemudian kalau tidak salah saya DKMA juga sudah bergerak kembali setiap subuh Sabtu mengambil tempat, kalau tidak salah saya itu di masjid ini, Masjid Prada, Al-Hidayah Prada. Mungkin nanti bisa dikonfirm kepada Ibu Adenan dan juga Pak Ibu Nusa. Sementara kemana BBC ahad depan, jemaah sekalian? Ahad depan BBC akan mengambil tempat di Masjid Al-Abrar Kampung Lamdingan. Jadi masing-masing Ustaz akan mengenalnya. InsyaAllah di Masjid Al-Abrar Kampung Lamdingan. Dan terakhir tentunya kita atas nama jamaah BBC mengucapkan terima kasih kepada pengurus PKM Masjid Nurul Taqwa Polda yang telah memfasilitasi pada kita semua, dan kita harapkan semoga nanti di masa depan akan bisa berkunjung kembali. Dan kepada para jamaah kami ulangi untuk ahad depan, kalau yang tidak hadir hari ini bisa disampaikan, didakwakan kepada saudara-saudara kita. Dua hari depan insyaallah kita mengambil tempat di Masjid Al-Abrar Kampung Lamdingan. Menurut Ustaz Erwandi, rencana insyaallah ahad depan BBC diisi tausiah oleh Syekh dari Qatar, Tuhan Dr. Chinandor. Insyaallah Syekh, insyaallah kita semua nanti bisa hadir. Dan kepada Ustaz Ilham Maulana kita persilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.